Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradina Imaniatul Istiqomah dengan NIM 2005011100007. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai indeks pembangunan manusia yang ada di Madura dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bu Amelinda Vania MM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan kali ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui pada tanggal 6-8 September 2000 di New York, Amerika Serikat itu berlangsung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat menjadi PBB yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan dari 189 negara anggota PBB. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera, adil, serta damai. Dan kesepakatan ini kemudian menjadi awal dari pembentukan tujuan pembangunan milenium atau disingkat menjadi MDGs. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendatangi deklarasi MDGs ini yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program-program MDGs sebagai bagian tak terpisahkan dari program pembangunan nasional, baik itu jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Nah, pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kegiatan di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya meningkatkan pembangunan yang lebih baik. Indeks pembangunan manusia atau disingkat menjadi IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh United Nations Development Program, dan saat itu IPM terbentuk dari 4 indikator, yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan produk domestik bruto yang disingkat menjadi PDB per kapita. Keempat, yaitu indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dan sejak saat itu IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu laporan pembangunan manusia. Dan IPM ini kemudian menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia dan diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996 yang dilakukan secara berkala. Sub pembahasan inti yaitu IPM Madura. Madura merupakan wilayah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur ini menjadi dua bagian besar, yaitu Jawa Timur Daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur Daratan mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10%. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur ini mencapai 47.799,75 km, habis terbagi menjadi 38 kabupaten atau kota, 29 kabupaten, dan 9 kota. Sebagaimana Provinsi Jawa Timur sangat menarik untuk dikaji karena konsisten sebagai penyumbang PDB terbesar kedua terhadap PDB Indonesia. Dan Pulau Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur juga menarik untuk dikaji karena hal ini telah dibangun jembatan yang bernama Jembatan Suramadu, yang dimana jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Belum terjadi peningkatan secara signifikan dalam hal pembangunan, salah satunya berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pulau Madura selalu menempati urutan terendah di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Madura relatif tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Pulau Madura merupakan salah satu kepulauan di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Keempat kabupaten ini tergolong kabupaten yang tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, sebagaimana tabel berikut. Tabel tersebut dapat dihitung rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura yakni sebagai berikut.
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura hanya sebesar 3,53, dan angka ini terpaut cukup jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mulai periode tahun 2014 hingga tahun 2017, sebagaimana diagram berikut. Data Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Madura. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas, level indeks pembangunan Madura secara rata-rata di Pulau Madura berada pada kategori sedang. Namun, IPM Kabupaten Sampang justru berada pada kategori rendah. Hal ini merupakan sebuah ketimpangan, mengingat posisi Kabupaten Sampang berada di tengah-tengah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan, terlebih jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur yang mencapai 70,27 pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 70,77 pada tahun 2018. Hal ini dinyatakan oleh BPS Kabupaten Bangkalan 2018. Dan angka IPM yang diraih oleh Provinsi Jawa Timur menunjukkan secara rata-rata bahwa IPM Jawa Timur berada pada kategori baik. Dan data IPM ini lebih menguatkan pendapat bahwa kabupaten di Pulau Madura secara umum mengalami masalah dalam pembangunan manusia. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai indeks pembangunan manusia yang ada di Madura. Saya harap dari penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.